I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Koka Laura dengan NIM 2501030148. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview buku yang berjudul Philosophy of Overthinking karya dari Binar Arifin. Nah, di buku ini membahas salah satu fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di kalangan remaja dan anak muda, yaitu overthinking atau kebiasaan buruk berpikir yang berlebihan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu overthinking. Overthinking adalah kondisi di mana seseorang memikirkan sesuatu secara terus-menerus, berulang, dan berlebihan, bahkan untuk hal kecil. Akibatnya, seseorang bisa merasa cemas, takut, gelisah, ragu, dan sulit mengambil keputusan. Buku ini menarik karena dari covernya saja sudah menggambarkan isi yang sangat relate dengan kehidupan kita. Terdapat banyak pertanyaan, apakah aku bisa sukses? Kenapa aku sering gelisah? Bagaimana jika aku gagal? Hal ini menunjukkan bahwa buku ini ingin masuk langsung ke kegelisahan yang sekarang kita rasakan. Isi dan pembahasan buku. Secara umum, buku ini tidak berbentuk cerita dan alur seperti novel, melainkan berupa kumpulan refleksi, pemikiran, dan sudut pandang tentang overthinking. Pertama, penulis menjelaskan tentang penyebab overthinking. Salah satu penyebab utamanya adalah rasa takut gagal, takut tidak diterima, takut dinilai buruk oleh orang lain, dan selain itu juga faktor lingkungan sangat berpengaruh, terutama media sosial. Kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain yang terlihat lebih sukses, lebih bahagia, padahal yang kita lihat hanyalah bagian terbaik dari hidup kita. Hal ini membuat kita mulai mempertanyakan diri sendiri secara berlebihan. Kita menjadi tidak percaya diri, merasa kurang, dan akhirnya terjebak ke dalam pikiran-pikiran negatif. Kedua, di buku ini juga membahas dampak overthinking. Overthinking tidak hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga sulit mengambil keputusan. Nah, hal ini membuat kita mempertanyakan diri sendiri secara berlebihan. Kita tidak hanya menjadi tidak percaya diri, merasa kurang, dan akhirnya terjebak dalam pikiran-pikiran negatif. Kedua, di buku ini membahas tentang dampak overthinking. Overthinking tidak hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga tindakan kita. Orang yang overthinking cenderung, yang pertama, sulit mengambil keputusan. Yang kedua, terlalu banyak mempertimbangkan kemungkinan buruk. Yang ketiga, sering menunda tindakan. Yang keempat, merasa lelah secara mental. Yang kelima, bahkan beberapa kasus overthinking bisa membuat seseorang kehilangan kesempatan karena terlalu lama berpikir dan bertindak. Ketiga, penulis memberikan sudut pandang filosofis yang sederhana. Dalam buku ini menjelaskan bahwa tidak semua di dalam hal hidup kita bisa dikontrol. Semakin kita mencoba mengontrol segalanya, semakin kita merasa tertekan. Dan penulis juga menyampaikan bahwa hidup itu penuh ketidakpastian, dan itu adalah hal yang wajar. Kita tidak harus selalu tahu semua jawaban. Kadang kita hanya perlu menjalani dan menerima proses. Keempat, buku ini juga mengajak pembaca untuk lebih sadar terhadap pikirannya sendiri. Banyak dari pikiran kita sebenarnya hanya asumsi, bukan fakta. Namun, karena kita terus memikirkannya, pikiran tersebut terasa seperti kenyataan. Misalnya, kita berpikir bahwa orang lain menilai kita buruk, padahal belum tentu itu benar. Pikiran inilah yang sering membuat kita merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Dan untuk penulisan, dari segi penulisannya, buku ini menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami, dan penulis juga tidak menggunakan istilah yang rumit, sehingga cocok untuk semua kalangan, terutama remaja. Selain itu, penulis juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang membuat pembaca ikut berpikir. Jadi, namun pembaca tidak hanya membaca, tetapi juga diajak merenung. Namun, karena sifatnya yang reflektif, buku ini tidak memiliki struktur yang terlalu sistematis seperti buku akademik.
Dan di sini ada bagian kelebihan buku. Yang pertama, buku ini memiliki beberapa kelebihan. Bahasanya ringan dan mudah dipahami sehingga cocok untuk pembaca pemula. Terus buku ini juga relate dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi anak muda yang sering mengalami overthinking. Yang ketiga, buku ini memberikan efek menenangkan karena membuat pembaca merasa bahwa apa yang mereka rasakan adalah hal yang wajar. Dan keempat, buku ini mendorong self-reflection yang mengajak pembaca untuk memahami dirinya sendiri. Dan kekurangan dari buku ini, yang pertama, kurang mendalam secara filosofi. Meskipun menggunakan kata filosofi, istilah buku ini mendekati motivasi ringan. Kedua, cenderung repetitif karena beberapa ide yang disampaikan berulang. Dan ketiga, solusi yang diberikan kurang spesifik. Buku ini lebih fokus pada pemahaman, bukan langkah praktis. Yang keempat, bagi pembaca yang sudah terbiasa dengan buku psikologi atau filsafat, buku ini mungkin terasa terlalu berlebihan. Pesan-pesan dalam buku Philosophy of Overthinking yang pertama, tidak semua hal itu harus dipikirkan secara berlebihan. Kadang kita sendiri yang memperumit masalah dengan terus memikirkannya. Yang kedua, overthinking berasal dari rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut dinilai orang lain jadi pemicu utama. Dan yang ketiga, tidak semua pikiran adalah fakta. Apa yang ada di kepala kita seringkali itu hanya asumsi, itu bukan kenyataan. Yang keempat, fokus pada hal yang bisa dikontrol. Jangan habiskan energi hanya untuk hal yang di luar kendali. Yang kelima, hidup tuh gak harus sempurna. Kesalahan dan kegagalan adalah bagian dari proses. Yang keenam, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Yang ketujuh, bertindak lebih penting daripada berpikir terus-menerus. Terlalu lama berpikir justru menghambat langkah. Dan yang ke-8, kenali diri sendiri. Memahami pikiran dan perasaan sendiri adalah langkah awal untuk berubah. Yang ke-9, tidak apa-apa merasa cemas. Perasaan gelisah itu manusiawi, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Yang ke-10, sederhanakan cara berpikir. Semakin sederhana cara kita melihat masalah, semakin ringan hidup terasa. Dan tambahan pesan yang lebih mendalam. 11, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita sering menjadi kritikus paling kejam untuk diri sendiri. Yang 12, masa depan tidak selalu harus dipastikan sekarang. Tidak semua hal punya jawaban saat ini. Yang ke-13, pikiran negatif bisa dikendalikan, walaupun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Kita bisa belajar mengelolanya. Yang ke-14, terlalu banyak what if hanya menambah beban. Memikirkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi hanya membuat lelah. Yang ke-15, validasi dari orang lain bukan dari segalanya. Kebahagiaan tidak harus bergantung pada penilaian orang lain. Dan ke-16, belajar menerima ketidakpastian. Hidup tidak selalu sesuai rencana dan itu hal yang normal. Yang ke-17, overthinking tidak menyelesaikan masalah. Berpikir terlalu lama, tindakan tidak membawa perubahan. Yang ke-18, istirahatkan pikiran juga penting. Seperti tubuh, pikiran juga butuh jeda. 19, fokus pada proses, bukan hasil kerja. Terlalu fokus hasil bisa memicu kecemasan. Ke-20, kamu tidak harus mengerti segalanya. Ada hal yang memang tidak bisa dijelaskan secara logis. Nah, di bagian kesimpulannya, buku Philosophy of Overthinking ini adalah buku yang ringan, mudah dipahami, dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Dan cocok untuk dipahami dan mengurangi kebiasaan overthinking. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan secara berlebihan. Terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menerima keadaan, dan mulai bertindak. Dan demikian review buku yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
just had to let you know you're